Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Salam Ramdhani, NIM 24090004, kelas 3A. Di video ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang saya gunakan di software Krita untuk membuat gambar karakter dua dimensi, yaitu labu, dan kemudian menganimasikannya. Semua ini dibuat menggunakan Krita, software gratis yang sangat lengkap. Saya akan fokus pada fitur-fitur yang paling penting dalam prosesnya, termasuk fitur vektor dan animasi. Mari kita mulai. Ya, sekarang kita ada di software Gridana ya teman-teman. Proses pertama yang saya gunakan yaitu menggambar karakternya teman-teman. Fitur Krita yang paling krusial di sini adalah Brush Engine Kuas ini teman-teman, Brush Engine dan Stabilizer. Teman-teman, Stabilizer. Kita punya ratusan kuas teman-teman. Nah, ntar saya tunjukkan. Kita punya ratusan kuas. Bentar teman-teman. Ya, di sini teman-teman. Kita punya ratusan kuas. Untuk sketsa saya pakai kuas pensil, tapi untuk line art saya pakai kuas ink tinta yang tajam. Nah, teman-teman. Untuk sketsa saya memakai ini teman-teman. Pensil, ada 3 pensil. Dan untuk line art saya memakai ini teman-teman, agar gambarnya itu lebih tajam. Fitur kuncinya adalah stabilizer yang ada di tool option. Saya aktifkan ini agar garis saya jauh lebih halus dan rapi, tidak gemetar. Ini penting banget untuk line art yang bersih dan digambar dengan tangan. Dan saya contoh. Jadi itu lebih stabil dan lebih bersih teman-teman. Selanjutnya itu ada layar lapisan. Fitur terpenting kedua adalah layar lapisan, teman-teman. Saya tidak menggambar semuanya di satu tempat. Saya memisahkan semuanya. Di sini saya tunjukkan, teman. Ya enggak cuma satu, teman. Jadi itu mulut sendiri, mata sendiri, cubit sendiri, petang sendiri. Dan ini sebenarnya itu ada grup-grup sendiri, teman-teman. Karena ini sudah saya merge, jadi ini enggak ada grup-grupnya. Nah, selain menggambar freehand langsung dengan tangan, saya juga sering pakai alat vektor, teman-teman, terutama untuk bagian yang butuh presisi tinggi. Berbeda dengan kuas biasa yang basis pixel, gambar vektor dibuat pakai rumus matematika. Artinya dia bisa diubah ukurannya sebesar apapun tanpa pecah atau blur. Untuk menggunakannya, saya harus buat vektor layer baru ikonnya pada layar gambar biasa. Ini teman-teman. Di sini klik tanda panah, terus add vector layer. Nah, kalau mau menggunakannya, ini klik di bagian kiri yang bagian tool. Nah, klik ini teman-teman. Kita buat titik-titiknya dulu. Nah, habis itu, kenapa saya bilang ini sangat fleksibel? Karena vektor ini bisa diubah-ubah teman-teman. Bisa digeser-geser sesuka hati kita. Kalau kita pakai freehand kan susahnya itu kalau kalau ada yang salah kita hapus, jadi nggak bisa diubah-ubah kayak gini. Nah,
Selanjutnya yaitu alat yang paling sering saya pakai adalah Bezier Curve Tool, alat kurva Bezier. Ini memungkinkan saya membuat garis dengan mengklik titik-titik. Nah, yang tadi saya jelaskan ini teman-teman. Ini teman-teman, basic close. Lalu saya bisa menarik setiap titik untuk mengatur kelengkungannya dengan sempurna. Ini sangat berguna untuk membuat bentuk yang kaku dan bersih, misalnya kacamata, yang atau garis outline bangunan yang butuh presisi tinggi. Hebatnya, karena ini vektor, saya bisa kembali ke metode pakai edit tool. Ini teman-teman, edit kita bisa mengedit terus, teman. Jadi nggak usah khawatir, ya, bisa geser-geser. Nah, ini, aduh, ini belum, ini saya belum. Hmm. Jadi saya bisa sering mengambil pakai kuas biasa untuk rambut dan wajah agar terlihat organik. Tapi saya pakai vektor untuk aksesoris yang butuh presisi, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita menuju ke warna ya, teman-teman. Untuk mewarnai, saya pakai fill tool untuk area besar. Tapi fitur favorit saya adalah look alpha. Setelah warna dasar selesai, saya kunci alfanya. Sekarang saya menggambar bayangan di layar itu, warnanya tidak akan keluar dari garis yang sudah ada. Ini sangat mempercepat proses setting. Nah, saya akan tunjukkan contohnya ya teman-teman. Jadi kan ini ada kotakan. Nah, kita pakai ini teman-teman. Jadi ini bisa kita pakai untuk ngefill. Jadinya itu langsung terwarnai di bagian dalam ini teman-teman. Kita pakai yang ini fill, terus kita pilih warnanya, misal hijau ini, dan kita klik di sini. Terus nah, otomatis ini akan terwarnai bagian dalamnya teman-teman. Nah, setelah gambarnya jadi teman-teman, saatnya menganimasikan. Kita punya studio animasi dua dimensi yang lengkap teman-teman. Ya, yang pertama saya ganti workspace saya ke animation. Ini akan otomatis memunculkan panel timeline di bagian bawah teman-teman. Nah, untuk pindahnya yaitu klik window di bagian atas dan menuju ke workspace terus ke animation. Nah, sekarang kita sudah berada di press animation teman-teman. Disinilah kita bekerja. Animasi kita berbasis frame by frame. Saya membuat keyframe baru di timeline, lalu menggambar gerakan di frame tersebut, teman-teman. Nah, oke, untuk animasi ini, teman-teman, saya tidak menganimasikan seluruh gambar, teman-teman. Saya hanya menganimasikan bagian yang perlu bergerak. Saya pisahkan layar mata dan layar badan. Layar badan tetap diam di semua frame, sementara hanya layar mata yang saya gambar ulang di timeline untuk menciptakan ilusi berkedip, teman-teman. Nah, mungkin saya akan contohkan ya animasi yang saya buat, teman-teman. Nah, saya play dulu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi, yang saya frame itu mata. Mata itu saya gambar lagi untuk menciptakan ilusi berkedip, teman-teman. Mungkin untuk fitur selanjutnya yaitu ada onion skin, teman-teman. Saat ini aktif, saya bisa melihat gambar di frame sebelumnya, biasanya warna merah, dan frame sesudahnya warna hijau secara transparan. Ini seperti ini, teman-teman. Ini onion. Hmm. Nah, ini yang dimaksud onion, teman-teman. Jadi saya bisa melihat gambar setelahnya dan gambar sebelumnya, teman-teman.
Mungkin benar saya akan tunjukkan gambar sebenarnya itu. Ya, mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tileset ya teman-teman. Kita beralih dulu ke gambar tileset. Sampai kali ini kita akan membahas untuk tileset ya teman-teman. Yang mungkin fitur-fiturnya seperti tadi ya teman-teman. Saya juga menggunakan vektor, vektor layer untuk garis, dan saya menggunakan pen yang tadi fill untuk mewarnai teman-teman. Kalau untuk headset ini saya settingannya yaitu tinggi 400 dan lebar 400 teman-teman. Nah, untuk headset sendiri itu ada settingannya teman-teman, yaitu kita bisa setting ke Docker, kita aktifin yaitu fitur grid and gauge ya teman-teman. Nah, terus kita centang bagian show grid. Jadi itu ada garis-garis teman-teman di bagian gambarnya. Nah, kalau kita klik fitur ini teman-teman, itu kita bisa melihat ya teman-teman banyak sekali headset. Nah, kegunaannya itu kalau misalkan kita membuat game teman-teman, kan nanti kan tanahnya itu lanjut ke kanan atau ke kiri kan teman-teman. Jadi kita bisa melihat nih, itu bagian-bagian garis-garisnya itu nyambung atau tidak teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman. Jadi itulah fitur-fitur kuncinya yang bisa saya jelaskan teman-teman. Ya, dari fitur price, stabilizer, vector tools, layers, dan onion skin. Krita adalah software yang luar biasa karena menggabungkan semua alat ini dalam satu paket gratis. Jadi ya sangat recommended lah untuk membuat animasi ataupun gambar. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.